Mari kita sekarang akan membuka Alkitab kita. Kita melihat dari Lukas pasal yang ke-12, ayat 35 hingga ayatnya yang ke-48. Lukas pasal yang ke-12, ayat 35 hingga ayat yang ke-48. Mari kita bacakan ini dengan tempo yang agak lambat saja. Dan saudara pasti ada hubungannya dengan yang minggu lalu, yaitu tentang kekhawatiran. Sekarang tentang kewaspadaan. LAI memberikan judul seperti itu. Saya akan membaca Lukas 12 ayat 35, saudara 36 bertanggapan hingga ayat yang ke-48. Sesudah menemukan, kita membaca bersama-sama. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, sekarang bacalah hati kami, ya Tuhan, dengan firman Tuhan juga. Biarlah kiranya Tuhan juga menyelidiki hati kami, apakah kami sungguh-sungguh tulus datang beribadah kepada Tuhan, dan juga tulus ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, karena tanpa Roh-Mu yang kudus, kami tidak sanggup, bahkan mendengar pun kami tidak sanggup. Kami mohon disanggupkan oleh Roh-Mu yang kudus. Dengarlah seruan doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, bagi yang dewasa, saya rasa sudah bisa mengerti tentang setiap kalimat yang akan saya nanti akan katakan. Tetapi juga saudara, bagi yang mungkin masih remaja, saudara, saya juga percaya bisa mengerti. Asal apa saudara? Asal konsentrasi. Saudara, kita pikir ya, aduh anak-anak remaja tidak mungkin mengerti. Dan juga anak-anak remaja, saudara, adalah anak-anak yang masih kecil, saudara. Ini adalah ibadah umum. Saya dari dulu tidak percaya, saudara. Karena saya dulu juga pernah menjadi anak remaja. Waktu dengar khotbah, saya akan dengarkan, saudara. Kenapa saya berani katakan, hayo anak remaja pun juga konsentrasi, saudara. Karena saya sudah mempersiapkan setiap kalimat itu, saudara, itu satu kalimat demi satu kalimat. Dan pasti sangat berurutan, saudara. Tanpa
meninggalkan saudara kedalamannya. Dengan bahasa yang sangat sederhana tetapi tidak meninggalkan kedalamannya saudara. Saya bukan tipe orang pencerita yang pembual, ngomong-ngomong saudara, memotivasi orang. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya adalah orang saudara, saya juga berharap kita semua saudara, setiap keluarkan kalimat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan cuma asbun, pingin menyenangkan orang, tapi setiap kalimat itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka saudara yang masih remaja pun saya percaya, saudara pun juga bisa untuk mendengar dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang dewasa saudara. Nah kita sudah membaca dari Lukas pasal ke-12 saudara. Saya akan memulai dengan pendahuluan. Saudara, apa pekerjaan yang paling kita benci saudara? Apa pekerjaan yang paling kita benci? Saya percaya saudara, pekerjaan yang paling kita benci adalah menunggu saudara. Menunggu adalah pekerjaan yang tidak ada pekerjaan saudara. Apalagi menunggu terlalu lama. Itu bisa membuat orang saudara bisa bosan, bisa kesal, dan bisa marah saudara. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak bisa tidak saudara, yaitu harus menunggu. Membosankan, bisa membuat marah, tapi tetap harus menunggu saudara. Dan kemudian kita pikirkan saudara, bagaimana supaya pekerjaan menunggu itu bukan pekerjaan yang tidak membosankan. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita untuk menunggu saudara. Menunggu apa? Menunggu sesuatu yang pasti saudara akan datang. Menunggu sesuatu yang pasti saudara, tetapi seolah-olah itu tanpa kepastian. Aku masih datang, tetapi seolah-olah tanpa kepastian saudara. Dan kemudian yang kedua jadi pertanyaan, apa yang terjadi saudara atas diri kita ketika Yesus datang kembali kedua kali, kita tidak siap saudara. Waduh, disuruh menunggu lama sekali, nggak datang-datang, tapi juga harus siap-siap. Bagaimana bisa siap-siap? Padahal itu sangat membosankan, tetapi dituntut siap saudara. Dan pada waktu Yesus datang kembali kedua kali, bagaimana jikalau kita tidak siap saudara? Minggu lalu kita sudah membahas tentang kekhawatiran saudara. Dan juga sudah membahas berkali-kali tentang pentingnya mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya. Di dalam yang kita bahas tiap minggu saudara, inilah pembahasan berkelanjutan saudara. Bukan pembahasan yang seceplok-seceplok, tapi berkelanjutan saudara. Kalau kita mengenal firman Tuhan, kalau kita kaya dengan firman Tuhan saudara, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena kaya dengan pengertian, kaya dengan hikmat, maka perlu dikhawatirkan. Tetapi saudara, jika tidak perlu dikhawatirkan, bukan berarti kita tidak perlu waspada. Kita juga tetap perlu waspada saudara. Lalu apa yang dimaksud dengan waspada di sini? Yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus pernah datang yang pertama kali itu 2000 tahun yang lalu saudara. Waktu dia datang, apakah kita siap saudara dengan kedatangannya? Dan jika kita tidak siap saudara, bagaimana? Apa yang terjadi? Padahal kedatangan Yesus itu bersifat mendadak. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu saudara. Dia akan datang dan dia tidak kasih tahu kapan, dan itu bersifat mendadak saudara. Dan Yesus saudara suruh kita waspada bukan untuk menakuti kita, tapi supaya kita selalu ingat saudara. Mengapa demikian? Karena kita manusia adalah makhluk yang paling sering lupa saudara. Saya heran saudara, punya anjing satu saudara. Dia taruh barang di mana dia hafal saudara. Dia ingat, saya terheran, dia ingat saudara, taruh di mana dia ingat. Lah saya manusia itu seringkali lupa saudara. Kenapa harus terus diingatkan? Karena kita manusia adalah makhluk yang paling sering lupa. Dan bahkan saudara kita seringkali pura-pura lupa saudara. Menakutkan. Kita makhluk yang paling sering pura-pura lupa saudara. Saudara, Yesus mengatakan, sudah mengajar di dalam minggu lalu saudara, jangan khawatir. Soal apa soal? Soal makanan dan soal pakaian. Kenapa saudara? Yesus berkata bahwa itu burung gagak yang dianggap najis oleh Alkitab saudara, tetapi dipelihara oleh Allah.
Yang kedua, itu bunga bakung. Tadi di atas, sekarang di bawah. Bunga bakung, bunga liar, saudara. Yesus katakan itu jauh lebih cantik daripada pakaian Raja Salomo. Dan itu pun dipelihara oleh Allah. Yesus mengingatkan, apalagi kita manusia. Adalah ciptaan yang tertinggi, yang termulia. Pasti akan dipelihara oleh Allah. Pertanyaan saudara, mengapa kita khawatir? Saudara, bukannya kita tidak boleh khawatir. Saudara, kita seringkali mengkhawatirkan yang tidak perlu kita khawatirkan, saudara. Banyak kekhawatiran kita yang tidak perlu kita khawatirkan. Yang kita perlu khawatirkan, kita tidak khawatirkan. Saudara, kalau misalnya kita tidak makan, kita khawatir. Kemarin waktu jalan-jalan, saudara, dan kemudian, macet. Waduh, anak-anak belum makan. Nanti mereka nangis-nangis. Saya bilang sama nyonya, suruh mereka tahan. Jangan kasih mereka nangis. Waktu mereka bilang lapar, bilang, tahan ya, jangan nangis, jangan ngeluh. Kenapa? Baru terlambat 1 jam, no problem. 2 jam, no problem. Pokoknya tahan saja. Latih mereka, didik mereka untuk belajar bertahan, saudara. Kita sering kali waktu anak kita belum makan, kita khawatir, saudara. Waktu kita sakit perut, kita khawatir. Apalagi sakit jantung, saudara. Kita khawatirnya setengah mati. Tapi waktu kita sakit rohani, saudara, kita pernah khawatir atau tidak, saudara? Waktu kita tidak makan makanan rohani, saudara, saya mau tanya, kita khawatir atau tidak? Waktu kita tidak makan makanan rohani, saudara, secara otomatis kita pasti sakit, saudara. Sakit apa namanya? Sakit rohani, saudara. Waktu kita sakit jasmani, kita khawatir setengah mati. Tapi waktu kita sakit rohani, saudara, kita herannya apa? Kita tidak khawatir. Saudara, sakit rohani. Orang yang tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, saudara, itu orang yang sedang sakit. Kita sering kali khawatir yang tidak perlu kita khawatirkan, saudara. Sakit jasmani bukannya tidak boleh khawatir. Khawatir juga, saudara. Tetapi sakit rohani lebih mengkhawatirkan daripada sakit jasmani, saudara. Pertanyaannya, mengapa orang bisa khawatir, saudara? Karena miskin. Miskin apa? Bukan miskin uang, saudara. Tapi miskin hikmat, miskin pengertian, miskin bijaksana, saudara. Kenapa kita bisa miskin bijaksana? Kenapa kita bisa miskin pengertian, saudara? Karena kita kurang belajar. Sehingga terlalu banyak hal yang kita tidak tahu, saudara. Kita terlalu malas untuk belajar, saudara. Kita seringkali pikir bahasa orang Kristen. Saya harap sih orang reform, jangan, saudara, jangan. Tapi apa boleh buat? Jikalau terjadi, apa boleh buat, saudara? Waktu kita menghadapi kesulitan, apa yang kita pikir, saudara? Kebanyakan orang-orang karismatik teologi sukses sudah tercantum di otaknya. Tuhan janji akan beri kekuatan. Tapi pada faktanya, saudara, sering kali tidak. Kita sering kali, saudara, rasa ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Saudara, pertanyaan, saudara, benarkah Tuhan meninggalkan kita, saudara? Saya percaya, saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang benar adalah kita yang paling sering meninggalkan Tuhan, saudara. Saya ulang, saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi kita yang paling sering meninggalkan Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu janjinya, saudara. Dan Tuhan itu tidak pernah bohong, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang jujur, yang layak dipercaya, yang setia, saudara. Waktu kita dalam keadaan sulit, saudara, begitu banyak orang Kristen ingat Tuhan. Tapi waktu dalam keadaan lancar, saudara, lupa Tuhan dan meninggalkan Tuhan, saudara. Beberapa orang saya WA, besok hari Paskah, datanglah beribadah, saudara. Ada yang terima kasih Pak, diingatkan. Ada yang marah-marah, saudara.
Yang marah-marah, ya sudah enggak apa-apa saudara. Yang kasih begitu banyak alasan, ya sudah enggak apa-apa saudara. Kenapa saya ingatkan hari Paskah? Karena hari Paskah. Hari lain saudara, saya jarang ingatkan. Kenapa? Karena Paskah adalah momen. Saya punya momen untuk mengingatkan saudara. Hari Minggu biasa saya enggak mau saudara. Orang begitu banyak saudara. Pada waktu COVID datang, aduh Tuhan semoga jangan lama-lama. Flu Spanyol itu 5 tahun saudara. 1900-an awal itu 5 tahun saudara. Lama banget saudara. Yang ini semoga jangan lama-lama. Semoga kita bisa datang beribadah lagi kepada Tuhan saudara. Tidak lama saudara, cuma 2 tahun saudara. Semoga sekarang itu selesai, semoga saudara. Udah 2 tahun saudara. Sesudah itu, beribadah saudara. Enggak. Dulu waktu COVID, aduh Tuhan tolong jangan lama-lama, hancur nanti ekonomi. Kami semua susah. Dan kemudian saudara, Tuhan cuma kasih 2 tahun. Sesudah 2 tahun saudara, ingat kepada Tuhan saudara. Enggak. Waktu susah kita ingat Tuhan saudara. Waktu susah kita ingat Tuhan. Tapi waktu lancar saudara, waduh saudara, kita seringkali lupa kepada Tuhan. Saudara, ini tidak fair saudara, ini tidak adil kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan, ayo Tuhan cepat, segera tolong saya, cepat Tuhan. Kalau saudara waktu kita doa sama Tuhan, Tuhan tolong cepat tolong saya, waktu kesulitan saudara. Secara sadar tidak sadar, kita sedang menjadi Tuhan itu pembantu kita saudara. Secara sadar tidak sadar, kita sedang menjadikan Tuhan itu pembantu kita saudara. Para tokoh iman saudara adalah orang yang betul-betul itu tidak lupa kepada Tuhan. Para tokoh iman, baik lancar maupun dalam keadaan sulit saudara, mereka tidak lupa kepada Tuhan. Apakah mereka adalah manusia super? Tidak, sama seperti kita. Para tokoh iman, Daud, Abraham, Petrus, Paulus saudara, itu adalah orang yang sama seperti kita saudara. Mereka juga punya kesalahan yang sangat besar sekali saudara. Tapi mereka betul-betul tidak pernah lupa kepada Tuhan saudara. Daud waktu dikejar-kejar oleh musuh, waktu mau dibunuh oleh Saul saudara. Siapa yang tidak khawatir saudara? Kita sudah bahas dalam kitab 1 Samuel saudara. Bahwa Daud saudara, waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh saudara. Kirim 3.000 tentara, mengejar 1 orang. Untuk membunuh Daud saudara. Tapi kita dapatnya dalam Mazmur Daud saudara. Dia tidak takut. Dan dia menyerahkan segala khawatirnya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Daud punya pengenalan, makin lama makin kenal kepada Tuhan saudara. Kalau kita pikir-pikir saudara, kadang-kadang cara kerja dan pertolongan Tuhan itu seringkali tidak sesuai dengan pikiran kita dan membingungkan saudara. Tapi jikalau kita makin lama makin akrab dengan Tuhan, kita makin lama makin mengenal Tuhan saudara, makin lama makin tidak membingungkan lagi. Saya kasih analogi. Waktu kita masih kecil saudara, kita kadang-kadang bingung, papa kita ini maunya apa sih saudara? Waktu kita sedang dalam kesulitan, seringkali kita dibiarkan saudara. Orang tua kita, papa kita, mama kita, seringkali membiarkan kita saudara. Kita seringkali tidak mengerti. Papa cuma tuntut kita, kamu taat saja saudara. Dan seringkali tanpa penjelasan. Tetapi sesudah kita besar saudara, kita mulai mengerti, kenapa dulu papa saya berbuat begitu. Waktu saya sedang dalam kesulitan, dia tidak biarkan saudara. Dia tidak diamkan, dia mengawasi saudara. Mohon maaf, saya dulu pernah ngajar bimbel. Dan kemudian orang yang minta bimbel sama saya bilang sama dia, mau minta bimbel sama saya? Iya pak, oke 3 bulan aja ya. Loh kenapa 3 bulan? Saya sibuk, saya kerja dari pagi sampai sore, malam mesti ke tempat kamu lagi, sibuk luar biasa, capek, jauh lagi tempatnya, 3 bulan saja. Kenapa saudara? Karena pertama sibuk, kedua saudara, saya pingin kamu mandiri. Kamu harus bisa belajar sendiri, kenapa? Jauh lebih efektif. Kemudian saya mulai ajar dia matematika, dasar-dasarnya. Yang sangat sederhana sekali saudara. Itu matematika tidak sulit saudara, itu sederhana.
Memang jalannya banyak yang rumit, tapi sederhana saudara. Saya mulai ajar mereka bagaimana cara belajar matematika. Saya mengajar mereka bagaimana cara belajar sejarah saudara. Dan kemudian waktu 2 bulan saya ingatkan, ini 2 bulan ya, 2 bulan. Sebentar lagi 3 bulan saya akan stop saudara. Cepat-cepat dia belajar saudara. Kamu harus bisa belajar sendiri, harus mandiri. Kenapa? Kamu pasti lebih pandai jikalau kamu bisa belajar mandiri saudara. Dan kemudian 3 bulan saya lepas, sudah bye-bye. Dan kebanyakan saudara berhasil. Ada satu anak yang matematikanya 6, 3, 4, 5, 6 saudara. Dan kemudian waktu pas lagi retret, ngapain kamu belajar matematika? Saya ajarin. Saya ajarin saudara matematika. Besok 9 di ujiannya saudara. Sampai terkejut mamanya. Kok bisa ya? Saya bilang itu gampang. Asal dia ngerti. Kedua dia harus belajar sendiri. Pasti lebih gampang saudara. Saudara sering kali ya kita di dalam keadaan kecil saudara. Papa kita sering kali biarkan kita. Tidak, dia mengawasi kita saudara. Pada waktu kita besar, kita baru mulai bisa mengerti saudara. Kenapa dulu papa begitu? Kenapa papa dulu kok tidak membantu saya? Kenapa papa kok saudara dulu membiarkan saya? Tidak saudara, dia sedang mengawasi kita saudara. Pada waktu perlu dibantu, dia bantu. Pada waktu tidak perlu dibantu, tidak dibantu saudara. Maka saudara punya anak-anak sejak kecil saudara, suruh mereka mulai membantu pekerjaan rumah saudara. Suruh mereka ngepel, suruh mereka cuci piring saudara, suruh mereka cuci mobil, suruh mereka masak saudara, suruh mereka melakukan apapun juga saudara. Yang bisa mereka kerjakan, kerjakan saudara. Kalau tidak saudara, nanti saudara akan membunuh anak-anak sendiri. Saudara akan membuat lumpuh anak-anak sendiri. Nyapu aja enggak bisa saudara. Masak air pun jangan-jangan enggak matang saudara. Jangan-jangan. Kenapa? Karena enggak bisa. Dulu saya terbiasa kerja saudara. Tapi kemudian suatu ketika suruh masak sama mama saya. Kamu pulang dari toko, kamu masak. Masak apa? Masak nasi. Saya bingung saudara, ini bagaimana cara masak nasi? Saya tahu itu rice cooker, saya bingung bagaimana caranya. Gampang dia bilang. Nah itu beras cuci dulu, kemudian kasih air, segini kira-kira, ya sudah bisa. Saudara kemudian akhirnya begitu pas pulang, lalu kemudian saya mulai memasak nasi saudara. Kemudian saya mulai tuang beras saudara ke dalam rice cooker. Kemudian saya tuang air saudara, ternyata airnya habis saudara. Kok habis airnya saudara? Ternyata apa saudara? Saya belum taruh di tempatnya saudara. Saya tuang beras ke dalam rice cooker tanpa tempatnya saudara. Dan kemudian saya tuang air. Kok habis airnya saudara? Akhirnya saudara, nasi enggak masak, rice cookernya rusak saudara. Dan kemudian mama saya pulang. Aduh bodohnya kamu. Saya bilang iya bodoh banget gua ya. Mana bisa masak cara begitu? Kenapa saudara? Karena enggak pernah masak. Kerja lain oke saudara, tapi masak nasi lu enggak pernah saudara. Maka kemudian rice cookernya rusak. Maka saudara yang punya anak-anak sejak kecil, suruh mereka kerja saudara. Bukan menyulitkan mereka, tapi justru membantu mereka. Mereka bisa mengerjakan yang bisa mereka kerjakan saudara. Nyuci piring enggak bisa, ngepel enggak bisa saudara. Apapun juga enggak bisa. Bisanya apa? Makan. Saudara, makan itu tidak perlu diajarin lagi saudara, itu sudah pasti bisa saudara. Maka seringkali papa kita, ketika kita masih kecil, dia sering paksa-paksa kita, itu tanpa penjelasan saudara. Dan kemudian waktu kita besar, kita bisa mengerti, dan kita mengerti saudara. Kenapa kita bisa mengerti papa kita? Kenapa saudara? Karena kita punya hubungan yang dekat dengan papa kita. Dan lama-lama kita pasti akan mengerti saudara. Dan waktu kita mengerti, kita bersyukur, kita bersuka cita saudara. Saudara, dengan kekayaan pengertian, dengan hikmat saudara, maka banyak hal yang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan kemudian di dalam Lukas pasal 12 saudara, sesudah Yesus mengajar tentang kekhawatiran saudara, kemudian dia mengajar tentang waspada. Apa akibatnya jikalau kita tidak waspada? Dan kemudian Yesus memberikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya, supaya mereka selalu waspada dan siap sedia. Supaya pinggangmu tetap berikat, yang pertama. Yang kedua, supaya pelitamu tetap menyala. Yesus memberikan perumpamaan tentang seperti seorang tuan yang baru pulang dari kondangan, dari pesta perkawinan.
Apa yang sang tuan kehendaki, saudara? Pertama, dia minta supaya pegawai-pegawainya siap menunggu kedatangannya. Yang pertama. Yang kedua, supaya baju pegawainya, saudara, itu dalam keadaan sudah disiapkan pada ikat pinggang, saudara. Supaya apa? Supaya mereka bebas bergerak untuk bekerja melayani tuannya yang baru pulang dari kondangan, saudara. Kebiasaan pada zaman itu adalah apa? Orang-orang, saudara, itu pakai bajunya itu lebar-lebar. Sehingga itu tidak bisa bebas bekerja, saudara. Maka supaya bisa bebas bekerja itu mesti diikat pinggang mereka. Dan seorang bisa pulang sangat malam, saudara. Dari mana? Dari kondangan, saudara. Maka apa yang diinginkan oleh seorang tuan? Seorang tuan menginginkan supaya para pembantunya di rumah selalu siap sedia. Dan sang tuan tidak pingin, saudara, menunggu terlalu lama. Waktu dia ketok-ketok harus langsung dibuka. Saudara, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang apa? Ini adalah tentang akhir zaman dan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Yang kedua kali, yang pertama kali, saudara, apa maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia yang pertama kali? Saudara, Tuhan Yesus datang dari sorga ke dalam dunia. Dan dia masuk ke dalam ruang dan waktu. Dan dia, saudara, meminjam rahim seorang perawan. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan manusia. Dan kedatangan Yesus yang pertama kali itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Dan sesudah itu kemudian Yesus kembali ke sorga dan dia pasti akan datang kembali. Sebagai apa? Bukan lagi sebagai seorang juru selamat, tetapi sebagai seorang hakim. Dan kedatangan yang paling kedua kali itu sudah dinubuatkan juga, saudara, itu jauh-jauh hari. Pertanyaannya, bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali? Tidak ada cara, saudara. Yesus kasih tahu, dia tidak akan kasih tahu kapan dia akan datang. Dia cuma kasih tahu bahwa kita harus selalu siap sedia, saudara. Kenapa Yesus jikalau dia akan datang tidak beritahu kapan, saudara? Satu poin, dia pingin supaya kita selalu siap sedia atau selalu waspada. Yang pertama, saudara. Yang paling penting adalah apa? Supaya, saudara, kita hidup itu bertanggung jawab, saudara. Kamu harus selalu siap sedia. Aku akan datang kapan, aku tidak kasih tahu. Tapi kamu harus siap sedia. Dan juga supaya kamu harus hidup bertanggung jawab, saudara. Coba kita pikir, saudara. Andai, saudara, Yesus kasih tahu dia datang besok. Maka, saudara, kita pasti akan waspada, saudara. Saudara, siapa yang gak takut, saudara? Yesus datang kembali. Yesus cuma minta, kamu selalu siap. Kamu harus waspada. Itu keinginan Yesus, saudara. Harus bertanggung jawab hidup kamu. Dan sekarang, saudara, begitu banyak orang Kristen hidupnya tidak bertanggung jawab. Hidupnya selalu main-main dengan segala macam-macam dosa, saudara. Kenapa? Karena pikir Yesus datangnya masih lama. Tidak mungkin nanti malam, saudara. Tidak mungkin. Itu orang bodoh kalau orang punya pikiran begitu, saudara. Kenapa? Yesus mungkin gak datang malam ini. Tapi yang mungkin, saudara, kita mendatangi Yesus malam ini, saudara. Ada orang terus berbuat dosa, berzina, saudara, berjudi. Kenapa? Tenang, Yesus belum datang. Tidak mungkin datang malam ini. Tapi siapa sangka, saudara, bukan dia datangi kita, tapi kita datangin dia, saudara. Persis seperti orang kaya yang bodoh di dalam Lukas pasal 12. Aku sudah kaya. Biarlah menikmati, jiwaku menikmati seluruh kekayaanku. Tapi kata Yesus, saudara, hai kamu orang kaya yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil, saudara. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil, saudara. Saudara, bagaimana, saudara, sikap mental yang diminta oleh Yesus di dalam menanti kedatangan dia, saudara? Yesus mengajar, kamu harus punya sikap, kamu harus punya mental seperti seorang pekerja yang baik dan yang setia,
yang benar-benar bekerja. Ada atau tidak ada bos, saudara. Kamu harus punya mental seperti seorang pekerja yang baik dan yang setia. Yang benar-benar bekerja. Ada atau tidak ada Tuhan, saudara. Jangan punya mental, saudara. Kalau ada bos, kerja baik-baik. Kalau tidak ada bos, saudara, itu kerja malas-malasan. Itu kerja yang tidak baik, saudara. Itu mentalnya tidak baik. Dan itu pasti orang gagal, saudara. Ada bos, kerja keras. Tidak ada bos, santai-santai, itu pasti orang gagal, saudara. Jangan punya mental seperti itu. Ini bicara soal integritas. Ada bos, serius. Tidak ada bos, lebih serius kalau perlu, saudara. Kenapa? Itu namanya integritas, saudara. Walau bos tidak memandang, saudara, tetapi anggap saja ada bos, saudara. Yesus meminta kita menunggu kedatangan Dia sambil tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita, saudara. Yesus kasih perumpamaan yang sangat sederhana. Seperti apa, saudara? Dia akan datang seperti itu, negatif banget. Seperti seorang pencuri, saudara. Aku datang diam-diam. Dan aku akan datang seperti seorang pencuri, saudara. Kalau kita tahu pencuri akan datang malam ini ke rumah kita akan bersiap-siap, saudara. Tapi tidak mungkin pencuri kita tahu dia akan datang. Dia akan diam-diam, saudara. Kalau dia kasih tahu berarti ada pencuri yang bodoh, saudara. Dan yang menarik di sini, saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pencuri, saudara. Ini adalah perumpamaan yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin terpikir oleh kita, saudara. Seperti seorang pencuri, saudara. Ini negatif sekali, saudara. Seperti seorang pencuri. Pencuri kapan akan datang? Pada waktu kamu lengah, pada waktu kita, saudara, tidak waspada. Dia akan datang diam-diam. Maka dituntut kita harus selalu waspada, saudara. Dan Yesus pasti tidak berharap supaya kamu lengah, enggak, saudara. Enggak mungkin. Dia berharap, saudara, supaya kita siap kapanpun juga, saudara. Dan Tuhan Yesus, saudara, Dia berharap kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab dalam hidup, saudara. Begitu banyak orang Kristen yang terbuai. Saya pasti selamat. Aman, saudara. Sehingga kemudian begitu banyak orang Kristen yang hidupnya tidak bertanggung jawab. Yang terus main-main dengan dosa, saudara. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Coba kita buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Inilah yang dituntut oleh Rasul Paulus. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang Kristen? Filipi 2 ayat 12, mari kita membaca bersama-sama. Sesudah menemukan Filipi 2 ayat 12, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudara. Paulus mengingatkan kita, saudara. Hai seorang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini adalah ayat paling penting, saudara. Ayat andalan bagi kaum Arminian. Siapa kaum Arminian? Kaum Arminian adalah kaum yang mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Tapi Reform mengatakan, saudara, sekali selamat itu tetap selamat. Alias keselamatan tidak bisa hilang, saudara. Kenapa, saudara? Karena Allah yang pilih kita. Dengan anugerahnya yang besar, saudara. Maka Dia juga pasti akan menyelesaikannya hingga selesai, saudara. Kenapa? Karena Allah yang sudah memilih kita. Karena Allah yang sudah, saudara, dengan anugerah yang begitu besar, Dia memilih kita, saudara. Dia pasti akan menjaga kita. Dia pasti menyelesaikan sampai selesai, saudara. Orang-orang Arminian berkata, buktinya begitu banyak orang yang murtad, Kristen yang murtad.
berarti keselamatan itu bisa hilang, saudara. Enggak. Kita tahu, saudara, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Dan tidak ada jalan lain kepada Allah, saudara. Hanya melalui Kristus Yesus. Kenapa? Karena Yesus hidupnya suci mutlak. Dia sempurna melaksanakan seluruh kehendak Allah tanpa cacat dan tanpa celak, saudara. Kalau kita melihat fenomena sekarang ini, begitu banyak orang Kristen meninggalkan iman Kristen, saudara. Tapi kita nggak perlu terlalu kaget. Kenapa, saudara? Memang mereka bukan Kristen. Mereka cuma Kristen KTP, saudara. Saudara, orang yang tinggalkan iman Kristen, saudara, kita tidak sebut mereka murtad. Tapi kita sebut memang mereka belum Kristen. Mereka cuma KTP secara Kristen, saudara. Mereka hidup tidak bertanggung jawab, saudara. Sebagai seorang Kristen, saudara, kita harus hidup, saudara. Kita tidak boleh sama seperti dunia ini, saudara. Tapi begitu banyak orang Kristen yang katanya Kristen, saudara, itu lebih rusak daripada orang non-Kristen, saudara. Tapi jangan terpengaruh oleh mereka, saudara. Karena begitu banyak orang Kristen yang luar biasa baik, saudara. Yang sangat baik. Yang sangat beriman. Yang sangat mencintai Tuhan. Itu begitu banyak, saudara. Yang lain, saudara, ada, saudara. Tapi tidak terlalu banyak, saudara. Dan kita juga jangan tertipu dengan label Kristen, saudara. Kenapa? Karena begitu banyak Kristen penipu, saudara. Dan juga begitu banyak para pemimpin hidupnya rusak dan tidak jadi teladan, saudara. Saya ada tulis di Facebook. Yang saya tulis adalah apa, saudara? Kesalahan menangkap pesan Alkitab. Sebetulnya saya sedang menyerang ajaran pria sejati. Saya sedang menyerang ajaran wanita bijak. Saya sedang menyerang ajaran orang yang mengumbar-umbar dosa di depan umum. Saya katakan, saudara, bahwa begitu banyak orang yang salah menangkap pesan Alkitab. Dosa Daud diekspos oleh Tuhan, saudara. Dibongkar oleh Tuhan di hadapan umum sampai sekarang, saudara. Kita bisa baca dosa perjalanan begitu sangat fatal, saudara. Dengan pesan apa, saudara? Dengan pesan, yaitu dosamu sudah menista nama aku, saudara. Tapi begitu banyak para pemimpin agama, para pendeta mengajar, oh tenang. Kenapa? Daud berdosa besar, diampuni oleh Tuhan. Apalagi kita cuma orang-orang kecil, saudara. Dia tidak menangkap pesannya, dosa menista nama Tuhan. Cuma menangkap pesan apa? Dosa Daud diampuni oleh Tuhan, maka kita pasti akan diampuni oleh Tuhan, saudara. Kacau balau. Kenapa? Karena salah menangkap pesan Alkitab, saudara. Waktu saya tulis, kemudian saya share kepada banyak orang, saudara. Maka orang-orang yang penganut pria sejati, wanita bijak, ada yang marah, saudara. Tapi tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan, saudara. Kenapa? Karena saya menangkap pesan Alkitab dengan jelas. Dosa itu menista nama Tuhan, saudara. Dan kemudian ada orang yang penganut pria sejati, saya kirim WA, saudara. Dia bilang, terima kasih banyak Pak Amin untuk pencerahannya. Kenapa? Saya baru ngerti. Ngerti apa? Dosa itu menista nama Tuhan. Dan itu adalah pesan daripada Alkitab, saudara. Ada orang yang kemudian, saudara, dengan begitu bangganya, kesaksian di atas mimbar. Dulu saya dosa berzina. Tiap malam saya main perempuan. Tiap minggu habis khotbah saya judi, saya main perempuan, dengan bangganya, saudara. Diundang lagi ke sebuah tempat, saudara, di Ramayana. Saya diundang, saya dengar begitu, tidak salah kesaksian seperti ini. Kemudian sudah selesai 1 jam dia kesaksian, kemudian ada yang mau bertanya? Saya berdiri, saudara. Mau tanya? Tidak. Saya mau nanggap. Nggak apa-apa, silakan Pak. Saya bilang, hai kalian para pendeta-pendeta. Ini kesaksian super buruk. Bagi Anda yang belum pernah berpikir berbuat dosa seperti dia, jangan berpikir. Bagi Anda yang sudah terpikir, jangan berbuat. Kenapa? Karena dosa ini menista nama Tuhan. Wah, dia marah, saudara.
mukanya merah sekali. Saya bilang, Anda memberikan contoh yang sangat buruk sekali. Semua orang pasti ada berdosa, tapi tidak boleh bongkar-bongkar dosa di hadapan umum. Kalau kita mau bongkar harus kepada Tuhan. Kedua, harus kepada orang yang tepat, saudara. Tidak boleh bongkar dosa di hadapan umum. Wah, dia marah sekali sama saya, bodoh amat, saudara. Dan kemudian sialnya orang itu, saudara, duduk semeja sama saya makan. Dan kemudian dia tanya saya, Bapak dari gereja mana ya? Oh, saya reform. Oh, murid Pak Tong. Ya, murid Pak Tong. Wah, saya bersyukur ya ada hamba Tuhan begitu tegas, Pak Tong, berani tegur-tegur dosa. Dalam arti tadi lu marah sama gua loh. Sekarang begitu tahu murid Pak Tong, sekarang jadi baik sama gua. Kemudian dia mulai kasih kartu nama, mulai kasih HP, saudara. Ya sudah, saya terima aja. Saya bilang sama dia, Pak, tolong ya jangan bongkar-bongkar dosa di hadapan orang. Kenapa? Karena Bapak salah ayat. Tidak ada ayat berkata bahwa kita waktu bongkar dosa sama dengan memperoleh setan. Tidak ada ayat itu. Yang ada waktu kita berbuat dosa, kita menista nama Tuhan. Itu ayatnya ada, Pak. Kemudian dia diam, saudara. Kemudian saya kirimkan kalimat tadi, saudara, tulisan saya kirim dalam grup, salah satu grup yang begitu banyak penganut pria sejati. Dan kemudian, saudara, kemarin saya baca, saudara, wanita polisi digerebek sama suaminya, brimob, sedang ngamar di hotel bersama pendeta. Saya kirim, saudara, saya mau tanya, saudara, ini menista nama Tuhan atau tidak? Ayo bongkar-bongkar dosa. Ini karena dibongkar oleh berita, saudara. Ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia dibongkar, saudara. Ayo, ini menista nama Tuhan. Saya bilang jangan main-main bongkar-bongkar dosa di hadapan umum, saudara. Itu bukan mempermalukan setan, itu adalah menista nama Tuhan, saudara. Kita kembali, saudara. Fenomena orang yang katanya murtad, saudara. Fenomena, namanya fenomena, saudara, berarti apa? Bukan sebenarnya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 berkata, kerjakan keselamatanmu, bukan berarti keselamatan bisa hilang, saudara. Tetapi ada kata kerjakan, bahasa asli kerjakan, saudara. Apa arti bahasa asli, saudara? Seperti seorang petani yang mengolah tanahnya, yang harus mengeluarkan dari hasil tanahnya. Itu berarti kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, berarti olahlah keselamatan itu supaya mengeluarkan buah-buah keselamatan, saudara. Kalau seseorang benar-benar sudah diselamatkan dan betul mengerti keselamatan, saudara, maka tidak mungkin dia akan terus hidup di dalam dosa. Tidak mungkin, saudara. Saya tidak bilang tidak mungkin berdosa, tapi tidak mungkin akan terus hidup di dalam dosa. Kalau orang yang benar sudah diselamatkan, saudara, yang sudah mengerti keselamatan, maka orang itu betul-betul sadar, saudara, bahwa dirinya adalah orang berdosa, saudara, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Tapi dosa jangan cuma dimengerti dosa perzinahan, dosa perbuatan, membunuh, enggak, saudara. Juga dosa pikiran. Atau dosa tidak melakukan yang harusnya dilakukan, saudara. Kalau kita sudah mengerti ini, saudara, maka kita manusia yang berdosa, yang hidup dalam lumpur dosa, saudara. Dan kita mengerti akibat dosa begitu sangat mengerikan, saudara. Maka kemudian kita baru mengerti, saudara, betapa sulitnya proses keselamatan itu, saudara. Ayo, kita berdosa, saudara. Kita sadar kita berdosa. Kita butuh juru selamat, saudara. Dan kita baru ngerti, saudara, betapa sulitnya proses keselamatan itu. Allah yang tidak terbatas mesti menjadi manusia terbatas. Saudara, kita, saudara, yang tidak terbatas misalnya, saudara, yang bebas di luar penjara, saudara, waktu masuk penjara itu begitu sangat menderita sekali, saudara. Apalagi Allah yang tidak terbatas itu dipenjarakan, saudara, di dalam dunia yang terbatas. Yesus dipenjarakan, saudara. Dipenjarakan di dalam ruang dan waktu, saudara. Saudara, itu begitu sangat-sangat sulit proses keselamatan itu, saudara.
Bagaimana Kristus yang tidak berdosa, dia harus dikutuk. Dia harus dipaku, saudara. Dia harus menderita. Dan tempat penderitaan dia adalah tempatnya kita seharusnya, saudara. Maka kalau kita mengerti ini, saudara, kita pasti akan rindu untuk hidup bertanggung jawab, saudara. Dan kita, saudara, pasti akan susah hati jikalau kita hidup terus menerus di dalam dosa. Kenapa, saudara? Karena melukai hati Tuhan, saudara. Dan kita menjadi orang yang betul-betul tidak tahu terima kasih kepada Tuhan, saudara. Saudara, bagi kita yang sudah diselamatkan, saudara, kita enaknya apa? Langsung diangkat ke sorga, selesai semua, saudara. Jadi kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Tidak bisa, saudara. Coba kita buka sejenak di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22 hingga 24. Apa yang Rasul Paulus inginkan sesudah dia diselamatkan. Filipi pasal yang ke-1 ayat 22 hingga 24. Maksud saya Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Mari kita membaca bersama-sama Filipi pasal 1 ayat 21 hingga 24. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal karena kamu, saudara. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah hoki, saudara. Orang non-Kristen mati adalah sial. Orang Kristen mati adalah keuntungan, mati adalah hoki, saudara. Aku ingin bersama dengan Kristus, itu enak banget, saudara. Tapi Paulus bilang, enggak, aku harus di sini. Kenapa? Karena aku harus bekerja dan aku harus memberi atau berbuah, saudara. Saudara, kita ingin diselamatkan langsung dibawa ke surga, aman, saudara. Tapi enggak, saudara. Kita masih di sini, saudara. Kita biarkan hidup dalam dunia berdosa, saudara. Sama, saudara. Sebelum diselamatkan dunia berdosa. Sudah diselamatkan juga dunia berdosa, saudara. Tapi kemudian kita ditaruh di sini, saudara. Kenapa? Karena kita dikasih kesempatan untuk berperang, saudara. Perang. Dan untuk menang, saudara. Melawan dosa, saudara. Tidak ada kemenangan yang lebih besar, saudara, daripada kemenangan atas dosa, saudara. Dulu ada orang yang senang main pelacur. Kalau tidak main pelacur, saudara, serasa tidak bisa hidup. Dan seks sudah menjadi sesuatu hal yang mutlak, saudara. Seks mutlak, saudara. Tapi orang sudah tua, saudara, sudah 80-90, saudara, sudah tidak perlu seks lagi. Kenapa? Itu tidak mutlak, saudara. Maka ada satu agama, sesudah mati ada seks lagi, saudara. 72 bidadari akan melayani kamu dalam urusan seks. Bagi saya, aduh, kenapa begitu ya? Kok rendah banget ya? Kita punya istri satu di dunia, saudara. Ada pepatah mengatakan, orang punya istri lebih dari satu malah kurang. Satu mau dua, kurang, mau tiga, mau empat, saudara. Tapi satu, saudara, itu sudah lebih. Mungkin kalimat terakhirnya nggak enak, saudara. Istri satu aja ndak habis, dimakan rayap, saudara. Mungkin, saya nggak bilang itu, saudara. Satu itu sudah lebih, saudara. Dan kita harus sudah puas, saudara, dengan istri yang satu. Sesudah tadi di sana, saudara, ndak ada istri-istrian lagi, saudara. Sudah ndak ada seks. Kenapa, saudara? Karena Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan di atas seks. Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan di atas segala kenikmatan kita yang kita pikirkan di dunia, saudara. Sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu di atas segala sesuatu, saudara. Kalau orang, saudara, sudah begitu terikat dengan seks, saudara, belajar. Apa, saudara? Perang. Bukan menyerah, saudara. Kalau kita menyerah, apa artinya, saudara?
berarti kita tidak pernah percaya dengan kekuatan Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau kita menyerah melawan dosa saudara, sudahlah, sudah Anda bisa. Anda bisa lepas dari seks, Anda bisa lepas dari judi, Anda bisa lepas dari dosa saudara. Itu sama dengan saudara, kita tidak percaya dengan kekuatan Tuhan saudara. Apa dosa saya yang lumayan besar saudara? Judi saudara. Kenapa? Lingkungan tangki. 3 poin saudara. Perempuan, narkoba, judi, 4 saudara. Minuman keras saudara. Perempuan saya lolos. Minuman keras saya lolos. Rokok saya lolos saudara. Narkoba saya lolos. Judi enggak lolos. Umur kelas 2 saudara sudah jago main judi, bayangkan. Aduh enaknya main judi. Saya enggak cari menang saudara. Itu saya cari ketegangan waktu main judi saudara. Saya enggak cari menang, saya cari ketegangan waktu main judi saudara. Kalau enggak main judi setengah mati saudara, tangan menderita sekali. Maka enggak heran saudara, ada namanya Empek Gomba. Salah satu pendiri gereja Kristen Muria yang ada di Jepara saudara. Itu penjudi kelas berat. Kalau enggak judi sakit dia saudara. Waktu dia menjadi orang Kristen, aduh bagaimana ya, saya enggak boleh main judi lagi nih, enggak boleh. Tapi kalau enggak judi sakit saudara. Dia pikir bagaimana cara supaya enggak main judi saudara. Ekstrim sekali, dia ambil golok saudara. Dia potong saudara, tangannya saudara. Dengan golok dia putuskan saudara. Itu ekstrim banget. Kenapa? Daripada saya judi terus, daripada tangan saya tidak bisa masuk sorga, mending saya potong tangan saya saudara. Itu ngeri banget saudara. Wah saya tidak berani lakukan itu. Dia berani lakukan saudara. Tapi saudara jangan lakukan ya, jangan ya saudara ya. Itu bodohnya luar biasa saudara. Kemudian saya mulai berjuang saudara melawan judi. Bagaimana caranya supaya melawan judi? Aduh itu berjuang setengah mati ya saudara. Susah luar biasa. Ke gereja ya ke gereja, judi ya judi saudara. Kenapa Anda bisa lepas? Dan kemudian saya terus berperang, aduh Tuhan tolong kuatkan saya. Tolong kuatkan saya saudara. Ada teman saya main judi kalah, Min, lu di meja sekarang. Oh oke, saya bilang, menang sama saya saudara. Menang sama saya. Besok judi lagi, oke saya bilang. Menang saudara. Dan kemudian saudara terus berjuang, aduh Tuhan bagaimana, aku orang Kristen. Tapi aku masih diikat oleh dosa judi saudara. Waduh berjuang setengah mati saudara. Ngelihat orang judi pingin judi. Nggak ngelihat orang judi saudara, pingin lihat orang judi saudara. Maka terus berjuang, aduh Tuhan tolong kuatkan saya. Tolong kuatkan saya. Jangan sampai saya potong tangan saya, ngeri juga saudara. Dan bersyukur saudara, menang. Perang, berdosa di dalam judi saudara. Kalau judi saudara, Anda ingat waktu. 2 hari 2 malam di meja judi tidak makan saudara, Anda apa-apa. Anda ingat waktu saudara. Tapi satu sisi, aduh saya orang Kristen bagaimana. Susah saudara. Tapi kemudian Tuhan tolong saudara. Bersyukur Tuhan tolong. Bagaimana cara saudara? Saya dimasukkan ke dalam persekutuan Kristen saudara. Di dalam sebuah gereja, di dalam suatu persekutuan Kristen saudara. Disitulah saudara, kemudian saya mulai lepas dari judi saudara. Udah lepas kemudian saya judi lagi. Saya ajak anak muda, yang main judi, ayo sama saya main judi, saya bilang. Oke. Dalam hati enggak mungkin menang lawan gua lu, enggak mungkin saudara. Untuk apa saya judi saudara? Apakah sudah terikat lagi? Enggak saudara. Saja mereka judi. Saya punya modal banyak. Ayo taruhan. Akhirnya mereka kalah semua saudara sama saya. Habis duitnya sama saya. Kemudian saya pesan sama mereka. Inilah akibat judi. Sudah ya, kalian stop judi. Sekarang uangnya saya kembalikan lagi semua saya kembalikan. Sudah stop judi seperti saya dulu stop judi saudara. Saudara dalam dunia berdosa ini Tuhan tempatkan kita untuk berperang saudara. Udah apa? Mengalahkan dosa saudara. Waktu kita berkata tidak mungkin, berarti saudara kita sudah tidak percaya lagi pada kekuatan Allah saudara. Dan Allah pasti akan memberikan kekuatan asal kita sungguh-sungguh bergantung, bersandar saudara. Dan tinggalkan dosa. Dan tinggalkan tempat berdosa saudara. Alangkah indah jika orang berhasil menang melawan dosa. Dosa seks, dosa perjinahan, dosa perjudian, dosa pikiran saudara. Dan dosa-dosa yang lain saudara.
Waktu menang perang saudara, waktu kita ke surga saudara, kita bisa dengan, aduh Tuhan, enak loh. Kenapa? Di dunia aku sudah menang perang. Dan aku sekarang kembali kepada Engkau. Dengan apa? Dengan kemenangan saudara. Maka kita mesti terus berpikir saudara. Kalau kita sudah diselamatkan saudara, dan kita masih terus hidup dalam dosa, berarti kita tidak menghargai keselamatan saudara. Mungkin ada orang, hargai keselamatan, tapi tidak mampu melawan dosa saudara. Itu sama dengan saudara, kita bergantung kepada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Tadi saya katakan saudara, kenapa saya bisa menang perang melawan judi saudara? Dari lingkungan yang rusak, ditarik pada lingkungan yang baik saudara. Kalau kita masih terus dalam lingkungan yang rusak saudara, rusaklah kita. Maka saudara punya anak-anak atau bahkan saudara sendiri harus punya persekutuan dalam satu lingkungan yang baik. Di dalam gereja paling baik saudara. Saudara harus punya lingkungan yang baik dalam gereja saudara. Oh ada orang Kristen tidak baik, paling 1-2 saudara. Tapi begitu banyak orang Kristen yang baik saudara. Saudara jangan coba melawan dosa dengan cara bergantung pada diri sendiri, jangan saudara. Saudara harus dalam lingkungan yang baik, yang saling menasehati, yang saling menegur saudara. Dan kemudian saudara, sesudah orang diselamatkan, itu bukan akhir. Itu adalah langkah awal saudara. Waktu kita diselamatkan, dia bilang, oh akhirnya aku diselamatkan. Jangan, itu awalnya saudara diselamatkan oleh Tuhan saudara. Kenapa? Kalau kita punya konsep mental akhir saudara, kita gagal. Tapi waktu kita punya konsep mental, ini awal hidup baru saya. Maka saya pasti akan lebih waspada, kita lebih hati-hati saudara. Kenapa? Karena awal saudara. Karena awal. Waktu orang lulus kuliah dia bilang, akhirnya aku lulus kuliah. Itu hancur saudara. Waktu kita lulus kuliah, oh ini awalnya aku lulus kuliah. Aku akan hidup dalam satu dunia yang baru lagi. Aku harus lebih waspada lagi. Karena ini adalah awal saudara. Waktu seorang menikah jangan bilang akhirnya aku nikah. Hancur saudara. Tapi waktu seorang menikah ini awal. Ini awal. Kenapa saudara? Kalau bilang akhirnya kita tidak waspada. Mohon maaf saudara. Kalau dulu tubuh kita bagus. Akhirnya aku nikah. Tidak waspada saudara. Kemudian tubuh kita jadi buruk. Saya dari dulu saudara tidak pernah percaya. Pakai baju bagus, maka saya jadi bagus, tidak pernah percaya saudara. Saya pakai baju biasa saja saudara. Ini bukan sombong ya, sama saya tidak sombong saudara. Kenapa saudara? Saya dari dulu saudara, jaga badan bagus saudara. Kalau badan bagus, baju tidak bagus, lumayan saudara. Tapi badan tidak bagus, lalu kemudian baju bagus, itu kurang guna saudara. Maka hidup saya begitu sangat sederhana, pakai baju yang biasa-biasa aja saudara. Bagaimana cara menjaga tubuh bagus saudara? Ya lumayan lah saudara, saya push up 200 kali satu hari saudara. Supaya tubuh saya bagus. Dan tidak sembarangan saudara. Maka pakai baju apapun, semua baju murah-murah, ini baju ini dasi cuma 15.000 saudara. Enggak apa-apa. Kenapa saudara? Karena konsep awal. Waktu nikah saudara, akhirnya hancur. Kenapa? Karena sudah tidak waspada lagi saudara. Tapi waktu nikah saudara, ini awal. Jadi lebih waspada saudara. Jaga tubuh, jaga badan saudara. Setiap orang menikah, saya kirim ucapan selamat. Selamat ya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu. Untuk apa? Untuk mengarungi badai kehidupan. Saudara, nikah adalah badai saudara. Untuk mengingatkan dia, untuk mengarungi badai kehidupan. Bersama dengan Tuhan. Agar kamu sampai kepada pelabuhan sukacita saudara. Apa yang diharapkan oleh seorang pelaut saudara? Ke pelabuhan saudara. Ke pelabuhan, satu sukacita.
Kenapa? Berhasil melintasi badai. Kemarin ada orang nikah, saya kirim kalimat itu. Aduh Pak Amin, doanya bagus banget ya, tapi serem banget ya. Saya bilang sama dia, saya gak suka basa-basi. Saya gak suka basa-basi. Kemarin ulang tahun saya kirim, aduh doanya bagus banget ya, tapi berat banget ya. Saya bilang saya nggak suka basa-basi. Saudara, waktu kita diselamatkan, jangan konsep ini akhir, tapi ini adalah awal, saudara. Kita mesti berpikir keselamatan adalah langkah awal, bukan akhir. Sedangkan kesempatan hidup, saudara, kita mesti anggap sebagai langkah terakhir kita. Anggap saja, saudara, kesempatan hidup kita sampai pada hari ini, saudara. Bagaimana sikap kita, saudara? Maka kita pasti akan hidup bertanggung jawab, saudara. Anggap saja Yesus, saudara, datang besok, saudara. Maka kita akan hidup bertanggung jawab. Waktu dia datang, kemudian dia minta pertanggungjawaban kita, saudara, kita sudah siap, saudara. Banyak, saudara, orang yang tidak percaya Yesus, waktu Yesus datang kembali, dia tidak siap karena dia tidak tahu, saudara. Tapi orang yang sudah percaya Yesus, saudara, sudah tahu Yesus akan datang. Pak Tong bilang satu kalimat penting, saudara. Yesus datang ke dalam dunia, itu sudah digenapi. Yesus mati dan bangkit, sudah digenapi. Yesus naik ke sorga, sudah digenapi. Tinggal sisa satu, Yesus kembali ke dalam dunia, saudara. Pasti akan digenapi. Tapi kapan? Tidak tahu, saudara. Tidak tahu. Saudara, mari kita bersama-sama, saudara. Waktu Yesus datang, kita siap. Saudara, dalam ayat yang pasal ke-12 tadi, saudara, yang terakhir, ada satu bagian yang sangat penting, saudara. Adapun hamba yang tahu, ayat 47, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, dia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan, saudara. Saudara, orang yang sudah diberi banyak anugerah, tetapi menyia-nyiakan anugerah, saudara, maka dia akan terima banyak pukulan dari Tuhan, saudara. Kita adalah orang Kristen yang sudah banyak menerima anugerah, saudara. Tapi waktu kita sia-siakan anugerah, kita akan menerima banyak pukulan, saudara. Dan ini fair sekali, saudara. Lalu kemudian kalau orang tidak tahu, wah, dia menerima sedikit pukulan. Oh, lebih enak itu, bodoh, saudara. Kenapa, saudara? Makin kita tahu, kita harus makin bersyukur kepada Tuhan, saudara. Jangan pikir, wah kalau gua tahu, nanti akan dipukul lebih banyak. Itu orang bodoh, saudara. Tapi makin saya tahu, saya makin berbahagia. Dan saya akan makin hidup bertanggung jawab, saudara, kepada Tuhan, saudara. Yang terakhir, saudara, maukah sekarang kita hidup lebih bertanggung jawab? Tidak terus main-main dengan dosa, saudara. Anggap saja Yesus datang besok, saudara. Kalau kita siap, Yesus datang, saudara, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Ada kalimat, dan apabila dia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka, saudara. Dan pekerjaan menunggu di dalam kalimat pertama tadi, saudara, adalah pekerjaan yang paling membosankan. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan, saudara. Tapi jikalau kita menunggu, kita ada pekerjaan, saudara. Kita berbuah sambil menunggu, sambil bekerja, sambil berbuah bagi keluarga kita, bagi lingkungan sekitar kita, bagi teman seiman kita, dan bagi lingkungan yang lebih besar, saudara. Maka pekerjaan menunggu, saudara, itu tidak membosankan. Kenapa? Tidak nganggur, tetapi saudara berbuah, saudara. Kalau menunggu nganggur itu setengah mati, saudara.
Tapi kita menunggu sambil bekerja, sambil bertanggung jawab, sambil berbuah, saudara. Buat keluarga kita, buat lingkungan sekitar kita, saudara. Buat karyawan kita, buat bos kita, buat teman-teman kita, berbuah, saudara. Bagi teman seiman kita, saudara. Bagi lingkungan yang lebih besar, saudara. Maka menunggu Yesus datang, saudara, itu tidak membosankan. Bahkan, saudara, itu menyenangkan. Kenapa? Waktu Yesus datang, saudara, aku sudah berbuah. Senang gak, saudara? Senang gak, saudara? Pasti senang. Kenapa? Menunggu bosan, tapi tidak bosan. Kenapa? Karena enggak nganggur, tapi bekerja, saudara. Bekerja, berbuah, berbuah, dan berbuah. Semoga firman pada hari ini, saudara, memang agak panjang, sejam, saudara. Memang tidak sengaja saya panjang-panjangkan. Tapi saudara, sesuatu hal, semoga kita tangkap maksudnya, maknanya, di dalam otak kita, masukkan ke dalam hati sanubari kita, saudara. Dan kita bisa berkata, seperti kalimat Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang waspada. Dan ketika Yesus datang, mendapati kita selalu siap sedia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan sudah berbicara kepada kami. Biarlah tidak sampai di sini, tapi firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami. Menolong kami, menggugah kami untuk hidup bagi Tuhan sambil menunggu Engkau datang kembali, sambil kami hidup bertanggung jawab sebagai orang Kristen yang sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, yang nanti akan datang dan kami akan siap sedia, kami berdoa dan kami memohon. Amin.